Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan ngerakit lagi ampli kelas D Discrete UCD Superlight. Berikut skema power amplifier UCD yang saya skema ulang di aplikasi acieda.com. UCD Superlight ini dirancang oleh pakar audio Indonesia, yaitu Bapak Kartinus Rodipo, yang juga selaku admin di grup kelas D Next Generation Amplifier Indonesia. Beliau banyak membagikan ilmu dan rancangan amplifier secara cuma-cuma alias gratis. Terima kasih untuk Bapak Kartinus Rodipo. Rangkaian ini dilengkapi dengan input balance op-amp MC33078, kemudian ada rangkaian DCP atau DC protection yang berfungsi untuk memutus relay ketika output speaker bertegangan DC minimal 2 volt sampai 3 volt. Kemudian ada LED indikator on, signal, flip, protect, dan ready. Ring PSU atau power supply-nya mulai dari 60 volt DC sampai 95 volt DC. Rekomendasinya di 90 volt DC. Dan untuk power outputnya atau keluaran dayanya, nanti kita langsung tes saja dengan pengukuran menggunakan osiloskop, tang ampere, avometer, dan dummy load. Jadi bukan asal ya untuk membandrol ratusan bahkan ribuan watt tanpa pengukuran. Berikut ini untuk PCB layout yang saya desain sendiri di 2 layer, dimensi PCB 10x10 cm, ukuran yang sangat kompak dan juga efisien untuk pemakaian power hingga 4 channel dalam satu box power. Komponen terlihat rapat ya ini, tapi ini masih sangat aman, tidak terganggu untuk sinyal input dengan sinyal osilasi BBM. Gap atau jarak padnya masih jauh dibanding saya memakai komponen SMD. Langsung saja saya akan cetak PCB ini dengan menggunakan file Gerbernya di situs glcpcb.com. Untuk cara mencetak PCB di GLC PCB, simak video berikut ini. Berikut paket yang sudah datang dari GLC PCB. Langsung saja kita buka paketnya. PCB sangat berkualitas, memakai bahan fiber FR4, double layer, finishing memakai HASL atau sudah diberi timah tipis pada jalur yang terbuka. Dan ini saya memakai masking warna hitam, jadi kelihatan lebih keren.
Kita isi komponennya sesuai label di PCB. Untuk pengisian nilai komponen jangan ditawar, karena selisih sedikit akan berpengaruh di PWM, kestabilan maupun switching frekuensinya. Ini sangat berpengaruh dengan suara maupun tenaga yang dikeluarkan dari amplifier kelas D. Apa sih itu discrete kelas D UCD? UCD salah satu topologi kelas D yang dipatenkan oleh Philips, dan jenis kelas D ini banyak digunakan di produk-produk high-pack yang mereka klaim suaranya mampu menyaingi power kelas AB. Dan discrete kelas D adalah rangkaian power kelas D yang tanpa menggunakan IC, misalnya IC driver MOSFET IR2110 atau IC Logic 4049. Jadi hanya menggunakan resistor, kapasitor, dan transistor. Namun di Superlight ini menggunakan satu IC dual op-amp yang digunakan untuk input balannya, dengan alasan lebih mudah dicari dan banyak varian ketimbang discrete op-amp. Resistor DTEM menggunakan 300 plus 39 ohm 1/4 watt. IC dual op-amp untuk inbal menggunakan low noise op-amp MC33078 SMD. Ini juga bisa memakai alternatif versi DIP atau makronya. Untuk dioda damper menggunakan ES2D atau juga bisa menggunakan versi makronya MUR 240 atau dioda ultrafast 2 ampere. Untuk nilai kapasitor frek PWM, saya menggunakan 220 PF multilayer kapasitor. Dan saya sendiri sudah membuat 2 video untuk amplifier ini dalam versi SMD atau komponen gurem untuk memangkas dimensi dan tampil beda. Video ini berarti sudah ketiga kalinya saya tidak bosan-bosan dengan UCD Superlight ini, karena memang banyak keunggulannya dibanding dengan kelas D versi non UCD. Ampli ini menurut saya suara bassnya lebih menghentak, lebih punch, dan lebih gler versi UCD ini. Dengan menggunakan MOSFET standar, misalnya RFP 250, 260 di frek PWM 250 kHz, suara mid dan high-nya itu sudah cukup bagus, bisa kemerenyes ya, udah enak, beda dengan versi non UCD. Karena feedback amplifier ini diambil setelah LPF, ripple output atau residu PWM nya bisa sangat rendah, sangat aman untuk Twitter supaya gak gampang jebol ya. Komparator menggunakan 2N5551 dan C3503 pabrikan onsemi. Kemudian transistor totemnya menggunakan C2655 dan pasangannya A1020. Ini juga bisa diganti dengan BD 139 140.
kapasitor LPF 1 mikrofarad 400 volt, relay menggunakan relay 12 volt 20 ampere. Induktor LPF nya saya menggunakan beberapa varian core, namun untuk video ini saya menggunakan core MS130 diameter 3 cm dengan nilai induktansi 33 mikrohenry. Dioda 454 menggunakan SMD. Ini juga ada versi makronya menggunakan BAT85 atau bisa menggunakan dioda Schottky dengan arus 200 mA. Untuk MOSFET-nya saya menggunakan IRFP 260N 2 biji. Heatsink saya menggunakan plat aluminium dengan ketebalan 4 mm. Sudah cukup untuk amplifier ini. Salah satu keunggulan amplifier kelas D dibanding kelas lainnya yaitu efisiensi yang sangat tinggi hingga mencapai 90%, bahkan bisa lebih. Jadi daya yang terbuang oleh panas sangat minim, sehingga heatsink atau pendinginnya bisa lebih kecil dibanding kelas AB. Lalu kenapa ada kelas D yang masih menggunakan fan atau kipas? Ya, dikarenakan masih ada daya yang terbuang oleh panas sekitar 10%. Misalkan amplifier ini dicap mengeluarkan daya 1000 watt, maka daya 10% yang akan terbuang sekitar 100 watt jika dibuang oleh panas. Ini melebihi panas solder 60 watt. Anda bisa membayangkan sendiri seberapa panas solder 60 watt. Jadi lebih baik dipasang fan atau kipas. Selain itu, DCO atau PWM akan lebih stabil jika suhu komponen aktif tidak panas. Kit ampli UCD Super LED sudah jadi dan siap untuk dites. Ini saya menggunakan tegangan 90 volt DC untuk PSU utamanya. Kabel warna merah untuk tegangan plus, biru untuk ground, hitam untuk tegangan min. Suplai utama amplifier ini minimal 60 volt DC hingga maksimal 95 volt DC simetris. Tegangan bias saya ambil dari SMPS. Tegangan bias harus terpisah dengan suplai utama ataupun aksesoris lainnya. Minimal untuk arus tegangan bias yaitu 2 ampere. Potensio menggunakan 10 kilo ohm mono. Input balance saya ambil dari media laptop. Untuk penggunaan input unbalance atau plus dan ground saja, jumper J1 harus disambung. Dan untuk tes slotnya saya memasang output ke dummy load 4 ohm 1000 watt. Ini amplifier sudah menyala. Ini ada indikator on dan ready. Yang biru ini untuk indikator PWM, ini wattmeter. Kemudian ini untuk temperatur heatsink, ini di 35 volt. Kemudian ada tang ampere, ini output VAC nya, ini DCO. Dan ungu ini adalah tegangan main 90 volt, dan hijau tegangan plus 90 volt dari power supply SMPS, dan biru ini untuk output VAC nya.
Ini temper diffnya di 500 microsecond. Untuk VAC nya volt per diffnya 50 volt. Ini akan saya injek sinyal sinus di 1 kHz. Langsung saja saya buka volume, saya naikkan perlahan hingga mendekati klip atau sampai klip. Lima 54 ya, 54 volt. Udah gak klip. Kan 54 di ampere 13, di outputnya sekitar 700 watt. Ini indikator sinyal juga berfungsi, warna kuning, dan juga indikator klipnya berfungsi. Kita lihat. Nah, indikator klip nyala. Ini berfungsi ya. Ini naik 1 derajat Celcius 36. Dan DCO nya hingga klip mencapai 55 mV. Tidak sampai 100 ya, cukup bagus dan stabil untuk DCO nya. Dan AC inputnya sekitar 740 volt, 900, maksud saya 700 sampai 900 watt. Kita cek lagi ya, klip mencapai 900 watt untuk AC inputnya. Jadi keluaran daya amplifier ini sekitar 700 watt RMS. Ini panasnya sangat stabil, hanya 36 derajat Celcius untuk panas heatsinknya. DCO juga stabil hingga klip tidak mencapai 100 mV. Ini sangat aman untuk speaker agar tidak mudah jebol. Dengan catatan buat speaker di atas 700 watt kalau full load atau full bebannya ya. Untuk berikutnya saya akan coba tes suara menggunakan speaker 15 in dan subwoofer tanpa box.
Nah, selanjutnya menggunakan subwoofer speaker. Ini power sudah saya sambungkan dengan subwoofer speaker 12 in dengan jumlah coil 2 biji. Ini per coil 4 ohm, saya paralel menjadi 2 ohm. Ini ya. Saya mainkan lagunya. Saja untuk tes subwoofer atau free air subwoofer test. Ini di 2 ohm ya. Mesinnya masih dingin, ini sekitar 32 derajat. Ini yang agak panas di core-nya sekitar 60 derajat Celcius. Ini masih aman ya. Ini saya kipasin.
karena full load ya di 2 ohm, tapi tetap heatsink yang minimalis dan power yang minimalis juga. Kompak sekali, 10 kali 10,5 cm ini dimensinya, mantap, sangat powerful untuk subwoofer juga, dan juga bisa nicis di hacknya ya, mantap. Ini bisa diorder, nanti saya sertakan link di deskripsi atau di komen post. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Matur suwun.